bikin statement lah di sini. Makanya kita santai-santai di sini. Loh, Piu. Ada Lars Ulrich, Metallica, James Hetfield, Santana, Britney Spears. Kita tanya lagi sekali lagi. Piu, kenapa namamu kok Piu? Tahu sih. Dia sampai sekarang nggak tahu jawabannya kenapa. Om Daus. Piu lagi. Banget ya. Berubah badannya. Masih gini-gini ada. Gua nih gendut. Halo, ketemu lagi di Official V Channel. Pagi hari ini kita ada di SMP Al Ikhlas di daerah Cipete, Jakarta Selatan. Terus habis itu ini kita lagi mau ada acara untuk orang tua wali murid. Terus acaranya virtual gitu. Acaranya namanya Alix Cup. Acaranya adalah sebenarnya acara olahraga, terus habis itu ada seni dan segala macam, tapi semua serba virtual. Jadi sama orang tua muridnya, aku lagi diundang untuk datang sini. Terus sekarang kita lagi siap-siap persiapan untuk cek sound atau untuk apa namanya, bikin statement lah di sini. Makanya kita santai-santai di sini. Loh, Piu. Kamu nggak ada di sini? Iya kan apa rumah. Acaranya Gani kan? Iya, kirain sini aja. Ganinya malah mana? Gani? Tidur masih di rumah. Oh gitu ya. Dia belum shift. Duduk. Ini loh guys, ini namanya Piu. Terus Piu, jadi Piu and Piu ini. Bisa ketemu di sini mas. Iya. Pada bingung kan? Karena memang bener namanya dia tuh Piu. Dan dia ini adalah anaknya dari sahabat aku. Terus ponakannya sahabat aku juga, jadi serba ini. Jadi papanya dia tuh kakaknya sahabat aku. Dan namanya tuh Piu, aku sendiri juga nggak ngerti kenapa namanya. Sampai sekarang saya juga nggak ngerti. Dia dari kecil dulu dipanggil namanya Piu, terus habis itu ternyata udah gede ini. Kamu sekolah di mana? Sekarang di London. Di London, dia sekolah di London. Di apa di London di mana? Di Bellerbis Brighton. Apa? Bellerbis Brighton. Oh, Bellerbis Brighton. Saudara-saudara. Boleh. Itu apa tuh? College apa? Itu college. College ya. Jadi kamu SMA di sana terus? SMA di sana. Wah, ini keren nih kalau kita ngajak jalan dia Piu and Piu kayaknya. Boleh. Gimana? Oke enggak? Oke tuh mas. Piu and Piu. Piu and Piu. Yaudah, oke, habis ini kita selesai ini dulu, habis itu kita mau makan nggak? Boleh. Ya, habis ini kita makan ya. Oke. Boleh, Mas. Guys, kita siap-siap dulu. Ini luar biasa banget karena hari ini kita bisa ketemu Piu di sini dan Piu juga di sini. Jadi Piu and Piu. Oke, nanti kita terusin lagi. Aku mau ngobrol-ngobrol dulu. Guys, kita sekarang lagi mau ngelanjutin ngobrol-ngobrol sama Piu tadi. Kita ada di daerah Antasari, ini ada apa kayak semacam food court gitu. Terus Piu ngusulin ada salah satu coffee shop punyanya Firdaus Fadil. Itu salah satu fotografer yang top di Indonesia. Terutama sekali dulu dia pernah kerja di majalah Hai. Padi dulu pertama kali difoto di Jakarta sama Mas Firdaus. Nggak tahu dia tahu nggak kalau saya datang ke sini. Mudah-mudahan dia ada, tapi kalau nggak ya udah, yang penting kita ngopi aja di situ dan ngobrol-ngobrol sama Piu. Aku penasaran ini kenapa namanya kok bisa Piu ya. Dari dulu aku mau nanya ke orang tuanya tapi nggak pernah ada jawaban yang pas. Oke, kita lanjut deh. Nah, Piu udah sampai di sini Piu. Lalu jangan salah ya manggil Piu, ntar dua-duanya nolak. Guys, ini yang tadi aku bilang, Firdaus Fadil itu adalah salah satu fotografer yang top, terutama sekali khususnya untuk fotografer untuk konser-konser musik. Hampir semua konser musik yang di Indonesia dia yang moto waktu itu ya. Terus bahkan karena sering moto itu, terus habis itu dia juga suka liputan di luar negeri kalau ada konser di festival-festival musik di Inggris, di Amerika, dan ikut tur juga. Nah, ini hasil foto-fotonya beliau, Mas Daus. Itu tadi, Mas Daus ini adalah yang moto pertama kali Padi ketika Padi datang di Jakarta. Pertama itu pas waktu Padi lagi rilis single Sobat. Terus kita masuk di artikelnya Hai untuk yang pertama kali tahun 98 itu, terus kita difoto
sama Mas Daus. Terus habis itu pas waktu kita bikin album pertama, fotografer untuk cover album Padi Lain Dunia itu Mas Daus juga. Dan itu yang aku pernah cerita, kita di Bogor, habis itu mobilku mogok, habis itu kita naik angkot. Ya, itu sama Mas Daus. Ini foto-fotonya dia. Ada Lars Ulrich, Metallica, James Hetfield, Santana, Britney Spears, Megadeth, Dave Mustaine, Dave Grohl waktu masih belum brewok, Steve Lukather, Ricky Martin, Jason Newsted. Si ini siapa ini? Rage Against the Machine. Oh, tapi itu kayak Justin Bieber, iya, Bieber, Metallica, Oasis, Limp Bizkit. Foto asli jepretan semua dia mas. Fotonya Mas Daus ini. Si Liam Gallagher, Oasis. Britney Spears. Ada Rolling Stone juga. Banyak ya. Banyak. Terus aku dulu tahun 2003 main foto gitar dan segala macam juga sama Mas Daus. Terus album ketiga Padi itu juga foto sama Mas Daus. Waktu itu kita konsepnya hujan-hujan. Jadi kita kena hujan di foto nanti. Sekarang kita ngobrol-ngobrol kan, tadi kita penasaran kenapa namanya Piu. Kita tanya lagi sekali lagi. Piu, kenapa nama Bapak Piu? Tahu sih. Dia sampai sekarang nggak tahu jawabannya kenapa. Bingung juga sampai sekarang masih nggak ada alasan. Lu pernah nanya mama nggak? Pernah tapi ngindar. Tapi mau ngindar. Selalu ganti ngindar. topik. Iya nggak tahu. Selalu ngeles. Selalu ngeles. Oh. Iya. Nggak pernah ngasih alasan yang tepat gitu. Walaupun ngasih pasti nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Aku dulu juga kayaknya pernah nanya deh ya. Pernah kan? Nanya, Pernah. tapi terus akhirnya nggak jelas. Tapi benar-benar gitu kan? Iya, pasti diubah topiknya. Iya. Juga bingung ya sekarang kayak apa ya? Nanti deh coba ditanya. Atau ini apa namanya? Nggak tahu deh. Kayaknya Mama itu kan Makassar kan? Makassar. Mungkin ada panggilan kalau nggak salah sih. Nggak Bukan ya, bukan itu. Kalau emang ada panggilan pasti orang Makassar banyak yang manggil Piu. Oh. Ya udahlah, ini biar jadi rahasia Mama aja. Iya kan? Mama ntar kalau lihat ini pasti dia ketawa-ketawa. Kasih alasan yang pasti mah. Penjelasan dengan nama Piu. Ini jadi lucu ya, dia Pio dan Pio ini Pio junior atau Pio senior? Gen Z. Pio atau dia Pio Gen Z, ini Pio boomers. Boomers loh. Beda generasi gitu. Jauh Jack. Nonton bro. Bingung. Tahun berapa? Coba cek di bio saya ya. Oke. Oke, itu 70-an. Tahun 7 kalau mau besar 76. Bapak kan 75 ya? 74. 74. Oh iya. Ya di situ lah. Oke, jadi papanya Pio ini udah temenan udah lama sama aku. Terus habis itu dulu masih kita ketemu, kamu masih Masih SD kelas 5. Nah, pas waktu itu ketemu pas pindah dari Kalimantan. Iya, nah pas waktu ketemu itu kan aku nanya ke Mama, kenapa sih Kenapa namanya Piu? Ada kalau nggak salah fotonya yang foto sama Shakira juga. Iya. Itu malam itu juga. Iya om, pernah nanya, abis itu Mama ya menghindar kayak biasa. Terus lama nggak ketemu sama dia ternyata sekolah di London dan karena gara-gara pandemi ya. Pandemi nggak bisa. Kamu balik, iya. Waktu itu aku ngikutin kamu kamu di IG kamu. Wah, ya udah lama-lama tambah gede. Ya kalau tambah kecil lucu ya. Hobbit dong, yang ada serem. Jadi hobbit dong. Hobbit. Kita kapan-kapan ngobrol ya. Ngobrol yang apa namanya yang umpamanya kita Podcast bahas. lah. Iya, kita bahas yang ini loh yang bahas semuanya sesuatu case gitu, sesuatu bahasan yang mana dari sisi point of view generasiku. Terus habis itu kamu jelasin dari point of view generasimu. Kenapa? Makanya kayak gini contohnya. Ntar kapan kita cari? Makanya handphone, gadget. Handphone zaman kita dulu tuh kayak gimana fungsinya? Kamu tahu nggak dulu? Dulu kita tuh telepon nggak pakai begini, pakai kabel, pakai telepon rumah.
Jadi Terus setiap kalau orang nelfon punya- orang Bandung, kabelnya ke Bandung gitu. Terbang kabelnya. Terbang gitu. Enggak, kabelnya itu kayak listrik gitu. Oh. Jadi itu sekarang udah nggak ada ya. Jadi Nggak kabel ada, telepon Pak. tuh nggak ada. Menjadi pajangan doang lagi sekarang. Iya, karena sekarang kan banyak udah. Kabelnya langsung connect wifi kan. Iya, jadi kalau umpamanya zaman dulu itu ada tiang listrik, habis itu ada tiang telepon. Pasti ada. Jadi ada dua gini. Iya, tiang listrik itu yang gedean dikit, kalau tiang telepon itu lebih kecilan. Iya. Lu masih ngikutin nggak? Masih ngikut, koin gantung. Oh iya sih, lu udah tua sih. Iya, jadi ada dua apa tiangnya, satu tiang listrik sama tiang telepon. Pakai kabel semuanya. Terus di rumah itu ada, pasti pernah kan lihat apa telepon apa namanya yang udah antik gitu. Tapi zaman dulu udah terakhir tuh dari plastik banget. Yang kayak di puter. Iya. Ada putar terakhir udah Ada tombol. Terus itu waktu aku inget banget, telepon itu aku fungsikan saat aku dapat kontrak dari Sony Music. Jadi Sony Music itu waktu itu dia ngontrak kan, bukan. Jadi waktu itu Sony Music waktu itu ngontak gara-gara kita semalamnya kita main di Surabaya, kita perform, terus tertarik mereka, telepon aku Pak Ian, jam 4 sore ya, Om Biu masih ingat, jam 4 sore aku dapat telepon itu dari Pak Ian dari Jakarta, telepon ke rumah Surabaya, gitu kan, halo, Pak Ian mau bicara waktu itu dari Sony Music, oh ya, terus habis itu baru Pak Ian bilang, hey Piu, dengar tadi malam mainnya bagus ya, performnya bagus. Oh terima kasih Pak Ian. Mau nggak kalian rekaman gitu. Jadi telepon itu sesuatu yang aku ingat sampai sekarang karena itu. Tapi dulu pernah kalau telepon kayak gitu kan artinya nggak tahu siapa yang nelfon kan? Nggak tahu. Itu bisa ya kayak salah orang gitu ngomong. Oh sering kayak gitu sering. Kan kalau di sana sekarang kan udah ada namanya. Gitu. Sering kayak gitu sering. Terus habis itu kan ya sama aja kayak kita kan juga ada telepon nggak. Kalau itu telepon kita ngacu itu banyak. Bisa aja kayak McD salah nomor ke nomor Piu gitu. Terus tahu nggak dulu itu ada nomor 0800 sekian. Itu nomor spesial. Itu untuk ini apa namanya? Kalau sekarang ngechat. Banyak chat set. Kalau itu phone set. Oh iya. Jadi 0809. Iya. Itu pakai telepon itu ya kan. Jadi gila kan orang telepon dengerin orang ngobrol gitu. Ya nggak tahu deh. Jauh. Nggak bisa kebayang. Nggak bisa kebayang begitu. How stupid ya. Artinya dulu pacaran juga. Pacaran gitu. Terus habis itu cerita lagi nih kalau telepon dulu Om Biu kan tinggal di Jakarta. Kan dari Surabaya habis itu merantau ke Jakarta. Terus Om Biu itu tinggal di bengkel. Terus teleponnya ada telepon kan, tapi telepon kalau telepon pakai itu harus pakai koin. Jadi ada mesin koinnya. Iya. Ada mesin koin dimasukin duit 100. Jadi setiap berapa 1 menit kalau nggak salah 1 menit itu 100 rupiah. Nanti habis titit masukin lagi, masukin lagi gitu. Gimana? Jadi Om Biu kalau pacaran nih mau telepon ke cewek gitu bawa koin banyak gitu. Terus telepon gitu dah. Terus ada yang lucu apa namanya kita ini apa namanya kita ngehack. Wah, Atau sekarang. jadi koinnya di ini gini. Iya. Tik. Koin Dit dimasukin kita gitu. Tapi emang gitu Mas. Tapi kalau sebel habis itu ininya itunya di lock. Gitu yang sebel. Iya nggak bisa walaupun pakai koin nggak bisa. Jadi zaman dulu koin telepon bisa di lock. Jadi di telepon bengkel analog. Gila loh, habis itu ada telepon umum. Tahu nggak telepon umum? Iya, telepon. Telepon umum ada. Masih ada. Kayak itu masih ada ya kalau di London masih ada. Masih Ya? pakai juga. Koin juga tadi Koin. Koin. Tapi kita sempat ngalamin kartu Mas. Ada kartu yang Iya sempat Di sana ada. ada bisa kartu juga. Oh, ada juga. Tapi contactless gitu, jadi kayak tinggal. Tapi koin masih bisa kan Koin buat masih telepon. Iya. Kita aja berarti kita sok canggih ya daripada sama. iya daripada London ya. Kita kenapa ya kok dihilangin ya telepon? Mungkin orangnya udah semua udah pakai ini. Satu orang aja bisa punya ada 2 atau 3. Indonesia. Nggak perlu hafal nomor orang lain. Udah nggak perlu hafal udah nomor. Dulu aku sih suka hafal nomor ya. Nomor telepon itu sampai nggak perlu tahu.
itu dia, daus. Nah, kita pakai masker dulu. It's the giveaway time. Hai guys, saatnya untuk bagi-bagi hadiah. Wow, untuk bisa mendapatkan buku ini gampang banget. Kalian hanya subscribe, lalu like, dan tentunya komen di official channel saya, yaitu Official Piu Channel. Komen yang terbaik nanti akan saya pilih. 10 pemenang akan mendapatkan buku ini. Maka oleh karena itu segera subscribe, like, komen, dan share channel Official Piu Channel. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Salam harmoni. Om Daus. Biologi. Lama banget ya. Berubah badannya. Masih gini-gini ada. Gua nih gendut. Ini channel aku. Oh, oke. Official Piu Channel. Oh. Ini Ponakan. Dia dipanggil Piu juga di sini. Iya makanya. dia anaknya sahabatku. Oh, oke. Sahabatku. Terus habis itu dia ngajak ke sini, ternyata temenan sama Ini anak gue nih. Ini legend ini, fotografer legend. Pertama kali Padi di Jakarta yang moto Om Daus. Iya, kita di puncak ya. Bukan, sebelum itu yang 98 di apa namanya? Cover kaset. Artikel. Oh, sempet. Artikel. Gue ingatnya cuma fotonya di Palmerah, habis itu fotonya dari atas, kita lihatnya ke atas gitu loh. Gitu. Cover kaset dia. Pertama kali kan di puncak kan. Puncak. Dia datang ini naik angkot. Jadi ditungguin sama dia. Ini kemana sih biasanya artisnya? Jadi gue itu jemput anak-anak ke stasiun kan. Kita mereka datangnya ke Jatinegara. Aku waktu itu bawa mobil, bawa Starlet. Starlet kan ya kan. Starlet jemput gitu. Wah, sok-sokan gitu. Habis berangkat ke puncak. Saya sampai sana mogok mobil. Anjir. Mogok, terus habis itu kita parkir itu di Polsek, terus habis itu kita pakai angkot. Angkot biru. Loh, kok naik angkot ya anak-anak? Jangan lagi masih Duluan aja. Aku lagi ngobrol sama ini. Siap-siap dulu, Pi. Siap. Tiap hari di sini. Enggak lah, nih dia yang punya. Gua kan cuma support. Kalau dia lagi butuh duit dikit. Iya. Dia ini modal sendiri yuk. Awalnya di bawah tutup semprit gitu. Oke. Dikit, habis itu ditawarin di atas ya udah. Iya. Pas di atas ini gue modalnya agak lumayan nambahin dia. Iya, karena nambahin. waktu itu habis Gede, uang dari gaji atlet, jual sepatu, PlayStation, apa aja dijual. Gue bilang harga dirinya gue jual. Bisa gede itu dapatnya. Ntar harusnya kita Nge-jam bareng. Iya, boleh. Nge-jam bareng. Terus itu yang pasti gue pengen tahu apa influence music. Kebanyakan kalau anak sekarang itu kalau nggak salah, kalau aku salah dikoreksi. Cimiwi, correct me if I'm wrong. Siapa? Cimiwi, correct me if I'm wrong. Oh iya. Iya kan kalau di Cimiwi. Kalau di itu kan di konten itunya kan biasa gitu Cimiwi ya. Correct me if I'm bener. Itu netizen ya. Kalau itu netizen, bukan dia Gensi nggak tahu. Kalau iya netizen. Apa namanya? Kalau nggak salah anak-anak seumuran kamu banyak kan musiknya nggak ada yang satu ya, banyak rock aja. Jarang ya. Sekarang mesti hybrid, multi genre ya. Hybrid. Oh lu bilangnya hybrid? Ya orang-orang bilangnya hybrid. Jadi kayak ya udah hybrid. Pikir mobil doang ya. Hybrid ya. Hybrid tuh meaningnya bisa kayak kemana aja. Iya. Nyampur gitu ya. Kayak multi genre. Berarti gue juga hybrid dong. boleh. Boleh. Nggak apa-apa. Maksudnya gini, gue bisa yang janda, gue bisa anak muda gitu. Hybrid. Semuanya itu. Agak sulit dicerna juga. Agak sulit dicerna. Agak sama.
Oh gitu. Jadi kalau umpamanya gitu, memang kalau dulu zaman gua ya, umpamanya rock udah rock aja. Iya, Satu lagu rock, habis itu umpamanya metal pun metal aja. Dan Atau kita orang. sangat sangat fanatik. Kalau umpamanya dulu aku fanatiknya sama waktu dari SMP itu suka umpamanya Led Zeppelin. Ya udah aku koleksinya Led Zeppelin aja. Led Zeppelin atau mungkin ya segenre-genre itu. Tapi yang diutamain yang aku suka, Led Zeppelin atau Queen gitu deh. Queen itu aku bisa koleksi lengkap dari dari CD, dari kaset, dari piringan hitam, vinyl. Kalau you main ke rumah Om Bio, ntar ada koleksi piringan hitam. Iya. Happy sama main gitar bareng. Bisa, boleh. Bisa. Mas. Iya, terus kalau anak sekarang itu mereka suka musik seperti itu, apa mereka nggak punya nggak punya sebuah partner atau sosok yang jadi idolanya nggak punya? Ada sih, maksudnya kayak pasti ada. Semua orang pasti nggak punya idola. Jadi kalau Piu sendiri banyak idola Piu, John Mayer. Oke. Ya, siapa lagi? Eric Clapton juga masih. Jadi tergantung orangnya. Kalau emang dia suka rock, dia pasti nyari gitaris atau vokalis rock. Kalau emang dia suka rap, rapper. Banyak sih. Tapi kayak mereka, kadang juga mereka kalau emang anak rock bisa aja ke indie. Iya. Dari indie bisa ke pop, dari pop bisa ke rap. Jadi nyambung aja terus. Satu yang menarik kalau gue ngeliat anak sekarang kalau ngeliat masanya Eric Clapton. Masanya Eric Clapton berarti kan sekitar tahun 70-an, 80-an. 70-an dia mulai start itu mungkin bahkan 60-an akhir. Kayak dia mulai dari start dari The Cream. Terus habis itu Eric Clapton juga pernah John Mayall, dia pernah John Mayall and Blues Breaker itu kalau nggak salah dia ada di situ. Cimiwi ya, correct me if I'm wrong. Terus Eric Clapton and the Derex and Dominos itu jadi itu kan sekitar tahun 70-an. Berarti kalau 70-an kalau sekarang kita 2021 berarti itu kurang lebih ada 40 tahun. Lu dengerin musik 40 tahun itu ngerasa kuno? Malah nggak kuno tuh, malah ngerasa kalau Piu sendiri ngerasa kayak beda aja atmosfernya. Tapi Piu nggak bilang kuno, beda atmosfernya sama lagu sekarang. Kalau dulu aku kan dengerin aku kan era 80-an kan waktu SMP SMA 90 SMP itu dengerin musik 60-an atau 50-an berarti which is 40 tahun itu berasa kuno kalau waktu itu ya. Dan aku dengerin berarti 80 ke 70 itu masih oke, masih enak. Jadi dengerin kalau di 50 ke 60 iya, lu nggak ngerasa gitu? Agak sih, jujur aja. Soalnya ya appreciation buat musik emang gede kan orang. Kalau kamu dengerin Beatles, ngerasa kuno nggak? Oh kuno. Kuno ya? Kuno. Soalnya emang mereka dari voice recordingnya semua kan emang udah lama banget itu. Ya. Tapi sebenarnya sih nggak terlalu jauh. Iya. Di era Beatles yang terakhir ke kayak eranya Eric Clapton dan segala macamnya sih nggak terlalu jauh. Dan mereka juga arrangement musiknya beda sendiri, Iya, flow-nya iya. beda gitu kan. Jadi kayak kalau orang sekarang dengerinnya tuh kayak aneh aja kok nih di Karena auto. sekarang dengerin kayak gitu ya, apalagi soundnya pasti ini pakai. Karena banyak yang Beatles juga masih banyak yang mono dan sound. Iya. Soalnya kan dia cuma drum, gitar. Ya. Kok beda sama Queen. Kalau Queen kan instrumental, Megah banget kan. Kalau mereka juga keren banget gitu. Mereka juga kalau dia dengerin. Kalau kamu dengerin Queen gimana? Itu enak tuh. Masih enak soalnya dia ya mainin instrumennya juga pinter. Oke. Jadi didengerinnya juga enak. Habis itu juga inovatif lah kan. Iya. Dia Iya. pas bikin yang Bohemian Rhapsody. Bohemian Rhapsody itu kan dia ini banget, inovatif banget. Kamu nonton nggak filmnya tuh? Nonton. Ya. Nonton. Suka? Suka. Kayaknya kita jangan dihabisin di sini deh. Ntar kita lanjut aja, kita buat yang ngobrol-ngobrol begitu ya. Kayak semacam apa ya? Podcast aja. Oke? Kita lanjutin nanti ya. Terus sekarang kita ketemu sama Piu jadi sesuatu yang kita bisa bikin ngobrol-ngobrol yang asik gitu. Ya. Oke, ya. Sampai ketemu. Thank you buat semua yang udah nonton. Thank you untuk like, comment, subscribe, dan juga share official Piu channel. See you.
walaupun virtual tapi tetap asik. Di dalam buku Piyu, Life, Passion, Dreams, and His Legacy, di situ ada banyak cerita menarik tentang pengalaman hidup saya. Dari saat saya masih kecil, pertama kali saya mengenal musik, sampai saya belajar gitar untuk yang pertama kali. Sampai akhirnya saya melanjutkan sekolah, kuliah, dan akhirnya saya lulus, dan akhirnya membentuk band Padi. Di dalam perjalanan membentuk Padi tersebut, banyak pengalaman-pengalaman menarik juga seputar perjalanan karir Padi. Sampai akhirnya dalam karir itu, kita mendapatkan banyak sekali pengalaman yang membuat kita tetap bertahan, kita tetap survive, dan kita tetap memberikan yang terbaik untuk hidup kita. Oleh karena itu, jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga komen. Komen yang terbaik akan mendapatkan giveaway buku Life, Passion, Dreams, and His Legacy. So, segera subscribe official Piyu channel.